Oke, kita bikin produk kayak gini. Ini memang beresiko kematian, beresiko sakit. Ya, tapi ini buat yang berani nyoba aja. Lu berani gak nyobain gitu kan? Ehm, lu kan laki-laki nih, lu jantan gitu kan. Masa gini aja gak berani coba gitu kan? Kayak gitu. Itu yang memprovokasi dan memancing si adrenalinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel saya Muhammad Aldira. Saya akan banyak membahas mengenai kepemimpinan, manajemen, dan bisnis dalam perspektif Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan follow sosial media saya yang lain di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih. Oke, sahabat YouTube, pernah lihat iklan rokok ya? Yang sering ditampilkan di TV di jam-jam tertentu. Biasanya kan iklan rokok itu tampilkannya di atas jam 9 malam ya. Kemudian iklan rokok yang ditampilkan di jalan-jalan, di billboard, di baliho, spanduk, dan sebagainya gitu ya. Biasanya punya tema yang seragam ya. Tema iklan rokok itu, kalau saya simpulkan itu temanya lebih ke pertama menantang, challenging ya. Kemudian yang kedua temanya rebel, perlawanan ya. Kalaupun ada rokok yang menampilkan unsur komedi, humor itu juga rebel sebenarnya. Komedinya komedi rebel. Kemudian yang ketiga ada juga iklan rokok yang menampilkan tema kebersamaan. Ya, yang keempat ada juga tema rokok yang menampilkan sosok orang baik. Ya, jadi laki-laki yang baik, sering bantu, sering menolong dan sebagainya gitu ya. Selebihnya ya kelima temanya lebih ke tema tampil beda. Tapi yang mendominasi biasanya temanya tema challenging dan tema rebel. Tema challenging itu ya biasanya tema-tema yang ditampilkan itu olahraga ekstrim. Nah, saya lihat ya, ada iklan rokok, temanya itu pasti menampilkan olahraga yang ekstrim. Entah itu terjun payung lah, entah itu main apa itu saya istilahnya apa gitu ya. Kemudian saya juga pernah nemu adegan berselancar di tengah-tengah lava gunung berapi gitu ya, gila kali gitu ya, main di tengah-tengah larva pakai seluncuran gitu, edan pisan gitu ya. Kemudian ada yang bungee jumping juga saya pernah nemukan juga gitu ya. eh Kalau di jalan-jalan juga sama ya, tema-tema lebih tema-tema rebel rebel dan tema supaya kamu menampilkan jati diri kamu gitu. Kamu tuh beda dengan yang lain gitu ya. Dan kamu ada juga tema-tema yang lebih ke break rules ya, apa melawan aturan gitu ya. Berani beda melawan aturan gitu ya. Kayak gitu. Ya, ya itulah dua ikan itu, dua konsep itu rebel dan challenging gitu ya. Kenapa seperti itu? Pertama kita akan bahas dulu. Rokok itu adalah produk yang kalau dipandang dari sisi kesehatan jelas lebih banyak merugikannya ya, negatifnya lebih banyak ya. Kemudian ketika rokok itu akan dipromosikan, akan disosialisasikan, itu banyak terikat aturan ya. Di antaranya yang jelas ya, kalau di iklan rokok itu harus menampilkan label bahaya merokok ya, dari mulai tulisan sampai gambarnya pun dibikin gambar serem, biar apa, biar orang mikir untuk mau merokok gitu ya. Kemudian dibungkusnya juga sama, dibungkusnya juga ada aturan larangan tidak boleh merokok. Terus yang lainnya, jam tayangnya juga sama. Jam tayang rokok itu di stasiun TV di atas jam 9 malam. Ya, tidak boleh tayang di bawah jam 9 malam. Kemudian untuk yang di reklame spanduk itu aturannya juga banyak. Tidak boleh dekat dengan lokasi pendidikan, tidak boleh dekat dengan rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Tidak boleh dekat dengan tempat bermain anak-anak gitu ya, tentang rokok itu gitu. Kemudian ketika dijual di minimarket, di toko, tidak boleh di display di tempat-tempat yang mudah tersentuh atau terambil gitu ya. Biasanya harus disimpan di belakang kasir. Dan bagi anak-anak juga dilarang untuk membeli rokok, yang di belum 18 tahun nggak boleh beli gitu ya. Tapi banyak juga yang melanggar seperti itu ya. Jadi kalau ada yang beli, anak-anak dikasih gitu ya. Bapak yang nyuruh, atau siapa yang nyuruh gitu ya. Lalu kenapa tema-tema rokok itu seperti itu? Kenapa temanya lebih banyak ke challenging? Kenapa temanya lebih banyak ke rebel? Nah, tadi kan saya bahas ya bahwa rokok ini aturannya banyak. Ini sebenarnya produk yang sisi positifnya nggak ada gitu ya. Secara apa ya, manfaatnya nggak ada. Paling ya rokok digunakan sebagai ya orang-orang untuk relax, untuk menenangkan pikiran gitu ya.
dalam jangka pendek gitu ya. Lebih banyak mudorotnya, lebih banyak negatifnya dari rokok itu kan. Nah, ditambah banyak aturannya ya. Satu lagi ya, di dalam iklan rokok itu tidak boleh menampilkan produk rokoknya, tidak boleh menampilkan adegan orang yang merokok. Jadi ya sama sekali nggak boleh menampilkan keunggulan rokoknya, keunggulan itu nggak boleh. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di marketing di perusahaan rokok maupun di agensi periklanannya, kreatif iklannya, itu berpikir keras gimana caranya supaya orang tahu tentang rokok ini, mau mencoba rokok ini, gitu ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada dan ada larangan atau label bahayanya gitu. Bayangin mau masain produk, tapi di produk itu ditulisin, lo kalau mau nyobain produk ini gitu ya, ini bahayanya loh, gitu ya. Kan sebenarnya kalau dalam marketing itu kontraproduktif, ya. Tapi kita harus ditampilkan itu, gitu, si teman-teman rokok itu. Kenapa, gitu? Nah ini hubungan tadi ya, iklan rokok makanya itu bahasanya lebih ke rebel, lebih ke challenging. Pesan utamanya adalah gini, karena rokok ini berbahaya, ya, maka ini kita pasarkan atau kita tawarkan hanya buat orang yang berani aja. Makanya iklan rokok itu tentang banyaknya lebih ke challenging, lebih banyak ke rebel. Hanya untuk orang yang berani nyoba aja. Ya kan? Makanya iklannya kan ada iklan yang menantang maut gitu ya. Uji nyali sampai ya di tengah larpa Merapi, ada yang terjun dari mana gitu ya, tuh menguji meningkat apa adrenalin lah, mendorong adrenalin gitu ya. Ehm, jadi maksud utamanya adalah ya ini rokok ini bahaya gitu. Ya ini buat yang berani doang gitu. Kita tahu kan cuma buat yang berani doang gitu. Nah, message selanjutnya adalah ketika iklannya cenderung memancing adrenalin gitu ya, tanda kutip memprovokasi orang, ya, memprovokasi orang dalam bawah sadarnya, ya, tidak tidak secara lugas tegas langsung gitu enggak, tapi bawah sadar dengan message-message iklan itu, gitu ya. Oke, kita bikin produk kayak gini, ini memang beresiko kematian, beresiko sakit, ya, tapi ini buat yang berani nyoba aja. Lu berani gak nyobain gitu kan? Ehm, lu kan laki-laki nih, lu jantan gitu kan, masa gini aja gak berani coba gitu kan, kayak gitu. Itu yang memprovokasi dan memancing si adrenalinnya. Akhirnya apa? Orang nggak melihat bahayanya. Orang terprovok, terpancing sisi adrenalinnya untuk nyoba. Awalnya nyoba dan ketagihan, gitu ya. Makanya message atau pesannya itu lebih ke masuk ke bawah sadar supaya sisi adrenalinnya kepancing, orang nggak fokus ke yang berbahayanya, tapi fokus ke udahlah, lu mesti berani nyoba, lu berani nyoba, lu berani nyoba, gitu ya. Makanya iklannya kan ada tadi menguji bahaya gitu ya. Ya kan orang kalau ada ini misalnya laki-laki apalagi ya, misalnya mau berantem gitu kan ada takut-takut gitu ya, takut kepukul atau apa, kan diprovok sama teman-temannya, lu kan lu cowok gitu, berani hajar gitu kan. Itu kan sebenarnya kurang lebih kayak gitu mindset dari iklan rokok itu gitu kan. Nah, jadi pesannya ke sana, bawah sadar mainnya. Makanya ada yang bilang bahwa iklan bahaya rokok itu kurang efektif. Karena apa? Karena kan bahwa rokok itu mainnya di atas sadar. Sedangkan rokok itu masih di bawah sadar. Itu yang lebih dalam lagi gitu. Akhirnya nggak terlalu pengaruh berbagai peringatan tentang bahaya rokok itu gitu. Kemudian juga ada iklan rokok yang tentang kebersamaan itu ya. Jadi message-nya jelas. Lu kalau ya saling apa istilahnya sama CS sama teman gitu ya, nongkrong gitu ya, ngumpul ya, moga-moga jangan lepas dari rokok gitu. Rokok itu sebagai bentuk persahabatan, bentuk kebersamaan, bentuk saling menghormati, menghargai gitu kan. Kemudian ada juga iklan rokok yang menampilkan sosok orang baik hati gitu ya, sering menolong, sering apa gitu kan. Ini sebenarnya untuk menetralisir juga, karena gambaran orang tentang perokok itu seringkali negatif, perokok itu negatif. Nah, iklan ini dia bikin netralisasinya dengan cara apa? Dengan menampilkan bahwa ya perokok itu nggak gitu kok, perokok itu orang baik, sering nolong orang gitu kan. Jadi menetralkan itu. Kemudian ada rokok yang komedi ya, komedinya pun cenderung komedi rebel, perlawanan gitu ya, sehingga oke deh, rokok ini banyak aturannya, banyak larangannya, lu gak usah terlalu terpaku ke larangan itu gitu. Lu kan jadi diri kamu sendiri gitu, lu kan bisa nentuin pilihan sendiri gitu kan, kayak gitu. Nah itu pesan dari
iklan-iklan rokok yang sering tampil di media-media. Nah, karena itu ini sebagai pelajaran aja. Artinya teman-teman, saya yakin teman-teman yang nyimak ini ada yang usaha juga, ada yang jualan juga, dan produk yang ditawarkannya produk yang berkualitas, produk yang positif, produk yang bagus, yang tidak merugikan sama sekali. Teman-teman yang punya produk tersebut ya harusnya lebih semangat lagi dalam mempromosikan, memasarkan produknya gitu ya. Jangan mau kalah sama teman-teman yang jualan produk yang dilarang kayak rokok itu gitu kan. Produknya berbahaya secara kesehatan gitu. Tapi mereka berusaha mencari-cari cara gitu ya, berpikir keras untuk memasarkan produknya itu sampai ke customer gitu. Tidak terpengaruh oleh bahayanya, tidak terpengaruh oleh batasan-batasannya gitu ya. Nah, itu kita harus belajar di situ. Disclaimer, saya bukan perokok dan saya tidak menganjurkan orang merokok, dan jangan sekali-kali mendekati rokok ya, karena kalau sudah kali nyoba biasanya ketagihan gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini kita bahas sisi lain bagaimana pengaruh atau cara kerja iklan yang masuk ke bawah sadar orang yang menyimaknya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.